Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Triana dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2020230067. Video kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori komunikasi, yaitu Use and Gratification. Teori ini digunakan Herta Herzog pada tahun 1944. Ia melakukan wawancara dengan penggemar opera Sabun untuk mendapatkan penjelasan tentang penggunaan dan pemilihan media. Teori ini mengalami masa keemasan pada tahun 1950-an hingga 1970-an dengan adanya televisi berkembang sangat pesat. Di sini, pengguna atau khalayak berperan aktif dalam memilih dan menggunakan media untuk diinterpretasikan dan diintegrasikan dalam memenuhi kebutuhan. Konsepsi dasar teori ini datang dari Elihu Katz. Beliaulah yang mengenalkan teori Use and Gratification Approach pada tahun 1959. Ia berpendapat penelitian tentang media tidak lagi bertumpu pada apa yang media lakukan terhadap khalayak, namun lebih menekankan kepada apa yang dilakukan khalayak terhadap media. Kemudian, adapun khalayak dianggap aktif oleh beberapa para ahli. Menurut J.G. Blumler, dibagi menjadi penggunaan, kesengajaan, aktivitas, dan ketahanan terhadap pengaruh. Yang pertama penggunaan, yang pastinya media yang digunakan khalayak bermanfaat dalam kehidupan. Kemudian kesengajaan, adanya rasa keingintahuan khalayak isi dari fungsi media tersebut. Contohnya penggunaan WhatsApp biasa dan WhatsApp bisnis. Pada aplikasi WhatsApp yang biasa, kita hanya menggunakan untuk urusan pribadi. Sedangkan untuk WhatsApp bisnis biasanya digunakan untuk berjualan, agar memudahkan untuk merespon pelanggan lebih cepat. Kemudian aktivitas, kegiatan yang dipilih atau minat khalayak terhadap media tersebut. Contohnya penggunaan aplikasi pada handphone. Nah, kemudian ada ketahanan terhadap pengaruh. Yang dimaksudkan dengan ketahanan terhadap pengaruh yaitu khalayak mampu membendung diri dari perilaku dan pikirannya tentang tren di masyarakat. Karena tidak selalu tren di masyarakat ini sesuai dengan kebutuhan kita ataupun keinginan kita. Use and Gratification juga membedakan tentang kegiatan atau aktivitas dengan keaktifan untuk lebih memahami khalayak. Dan aktivitas yang dilakukan khalayak terhadap media. Kemudian aktivitas yaitu pembebasan kepada pengguna untuk memilih media tersebut. Ada beberapa motif penggunaan media menurut para ahli. Yang pertama ada dari William J. McQuire yang membagi motif menjadi dua, yaitu motif kognitif dan motif afektif. Motif kognitif yang menitikberatkan kepada kebutuhan informasi untuk mencapai tingkat idealis tertentu. Dalam hal ini, khalayak menyeleksi informasi dengan sumber terpercaya untuk mendapatkan informasi yang kredibel. Sedangkan motif afektif menitikberatkan kepada perasaan untuk mencapai kebutuhan emosional. Kebutuhan emosional dalam hal ini butuhnya dukungan, support, dan komentar positif yang membangun. Kemudian ada dari Dennis McQuail, J.G. Blumler, dan Joseph Brown. Yang pertama ada pengalihan untuk menghindari aktivitas sehari-hari. Contohnya bermain TikTok tetapi bolos kelas. Dengan alasan jenuhnya belajar saat kelas online. Kemudian hubungan pribadi untuk menjalin pertemanan. Seperti teleponan, chatting, dan video call. Kemudian identitas untuk meningkatkan nilai individu dari latar belakang pengguna. Contohnya adanya akun yang terverifikasi oleh pihak media aplikasi tersebut, atau biasa kita sebut dengan centang biru. Dalam hal ini, untuk menjelaskan pada pengguna lainnya bahwa akun tersebut sudah diverifikasi oleh pihak media aplikasi. Fungsi akun yang terverified yang pertama memudahkan seseorang untuk mengidentifikasi akun, kemudian meningkatkan kepercayaan publik terhadap akun yang kita miliki, dan mencegah pemalsuan identitas. Kemudian pengawasan untuk mencari informasi. Pada saat ini penggunaan media sangat beragam, mulai dari tujuannya untuk mencari informasi, untuk berkomunikasi, berjualan, bahkan untuk hiburan. Selanjutnya ada dari Elihu Katz, Michael Gurevitch, dan Hadas Hess. Yang pertama, kognitif, sebagai informasi dan pengetahuan.
Dalam hal ini untuk mencari, menyeleksi, menyimpan, untuk dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan. Kemudian afektif, yaitu emosi, kesenangan, dan perasaan. Contohnya dengan membagikan kebahagiaan ataupun aktivitas sehari-hari di akun sosial media. Kemudian integrasi pribadi, untuk meningkatkan status kualitas, kepercayaan, dan kekuatan seseorang dalam media. Seperti tadi, yaitu akun yang terverified atau terverifikasi oleh pihak media aplikasi. Kemudian integrasi sosial, yaitu interaksi antar keluarga atau lingkungan sekitar. Contohnya, pada aplikasi WhatsApp memudahkan untuk perkuliahan yang terdiri dari dosen dan mahasiswanya untuk memberi tugas ataupun informasi-informasi terkait penugasan kuliah. Kemudian melepaskan tegangan, yaitu menghibur diri dan merefleksikan pikiran dari kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari yang melelahkan dapat dihibur dengan cara mendengarkan lagu ataupun menonton YouTube. Kemudian ada dari Berubin, yaitu tentang kesenangan, kebahagiaan, dan lain-lain. Kemudian dari Dennis McQuail, yang pertama informasi, kemudian identitas, hiburan, dan interaksi sosial. Dengan adanya motif penggunaan dari para ahli, kita dapat mengetahui kepuasan dan kebutuhan seseorang dalam memilih dan menggunakan media. Adapun kritik tentang teori ini dari McQuail. Beliau menyatakan bahwa pendekatan news and gratification tidak menyediakan prediksi ataupun penjelasan yang komprehensif mengenai pemilihan dan penggunaan media. Pendekatan news and gratification hanya berhasil dalam meneliti adanya motivasi dalam penggunaan berbagai tipe media yang khusus. Sementara itu, Ian Ang mengkritisi pendekatan news and gratification dalam 3 hal, yaitu salah satunya pendekatan news and gratification cenderung bersifat individualistis karena hanya menekankan pada sisi pencarian gratifikasi dan gratifikasi yang diperoleh khalayak secara psikologis dan mengabaikan konteks sosial. Pendekatan news and gratification pada saat ini digunakan dalam media masa baru seperti televisi, radio, surat kabar, bahkan internet. Contoh penerapan dari teori use and gratification dengan media yang baru yaitu adalah handphone dan aplikasi di dalamnya. Contohnya penggunaan aplikasi Instagram. Setiap pengguna Instagram memiliki tujuan yang berbeda. Dalam menggunakan aplikasi tersebut, ada yang sekedar untuk hiburan, membagikan informasi, dan juga media penjualan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori use and gratification. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam mempresentasikan teori ini. Terima kasih kepada Bapak Fathul Qorib selaku dosen pengampu mata kuliah teori komunikasi yang telah membimbing saya dalam mengerjakan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.